Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ayah bunda dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ervin Wijayanti dari Rumah Peradaban SNC Waikanan, yang setiap hari Rabu akan kembali membacakan buku kepada ayah bunda serta adik-adik semua. Masih dalam buku yang sama ya, yaitu buku Rasulullah Teladan Utama. Silahkan disimak. Habasyah dan Taif. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka naik kapal dagang dari pantai Suaibah, menyeberangi Laut Merah. Pada waktu itu, musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan dalam menganiaya kaum muslim. Kepindahan ini bertujuan untuk mencari keamanan. Habasyah adalah sebuah negeri di ujung selatan benua Afrika. Waktu itu, negeri itu dipimpin oleh Asamah Najasyi, pemeluk Nasrani yang taat. Najasyi melindungi semua pemeluk agama di negerinya. Kaum muslim pergi dengan mengendap-endap pada malam hari. Mereka menumpang ke kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Kaum Quraisy mengetahui rencana kepergian kaum muslim. Mereka segera melakukan pengejaran. Ketika kaum Quraisy sampai di tepi pantai, kapal yang ditumpangi kaum muslim telah berlayar. Akhirnya, kaum muslim dapat tiba di Habasyah dengan selamat. Di Habasyah, kaum muslim mendapatkan pelayanan yang baik. Pada bulan Syawal tahun yang sama, mereka kembali ke Mekah. Mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam. Padahal, berita tersebut tidak benar. Penganiayaan kepada kaum muslim justru semakin parah. Lalu, mereka berangkat kembali ke Habasyah. Jumlah kaum muslim yang hijrah saat itu semakin banyak, yaitu terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy tidak diam saja. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Najasyi. Kedua utusan itu membawa berbagai hadiah untuk membujuk Najasyi. Setelah menyerahkan hadiah, mereka menghasut raja. "Baginda Raja yang mulia, kami datang memberi peringatan atas datangnya suatu rombongan kafilah ke negara Habasyah. Mereka melarikan diri dari Mekah membawa ajaran agama yang dibuat-buat." Najasyi tidak langsung percaya kepada ucapan kedua utusan itu. Kemudian Najasyi bertanya kepada juru bicara kaum muslim, "Agama apakah yang kalian anut?" tanya Najasyi penasaran. "Wahai Baginda Raja, dahulu kami adalah orang jahiliyah hingga datang seorang utusan Allah. Beliau dikenal asal keturunannya dan memiliki akhlak mulia. Kami diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri asal, kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami hijrah ke negeri Baginda agar mendapat keadilan dan pelindungan," tutur Ja'far bin Abi Thalib dengan santun dan tenang. "Dapatkah kalian tunjukkan sesuatu yang dibawa dari Allah?" tanya Najasyi semakin penasaran. "Ya," jawab Ja'far. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam dengan penuh penghayatan. Mendengar lantunan ayat suci, Najasyi menangis penuh haru. Air matanya membasahi janggut.
yang kamu yakini dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama, lanjut Najasyi. Kemudian Najasyi berkata kepada dua utusan kaum musyrik, "Pulanglah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka, rombongan kaum muslim, kepada kalian." Kaum musyrik gagal menghasut Raja Habasyah yang adil dan bijaksana. Hadiah-hadiah dikembalikan kepada mereka. Mereka pulang ke Mekah dengan kecewa. Najasyi mengizinkan kaum muslim tinggal di Habasyah selama mereka sukai. Setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah SAW selanjutnya akan lebih mudah? Nantikan jawabannya pada episode-episode selanjutnya. Jadi, tetap simak terus ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.